Kami tinggikan Kau Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Oh. Kau dahsyat Tuhan. Katakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Dan kami nyatakan, kami rindukan kuasa lawakan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sungguh dahsyat Engkau Yesus. Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Dan kami nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat. Oh, oh, great is our God. Datanglah dan berkata, sungguh kuat dan berkuasa Engkau Tuhan. Menaikkan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari semua bertepuk tangan bagi Yesus. Kau layak terima pujian Tuhan. Sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan, oh kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, dan kami nyatakan, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, you are great. Oh, datanglah, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sebab Engkau besar Tuhan,
Great is our God. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau dahsyat. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hai semuanya, annyeonghaseyo, kok. Ketemu lagi nih sama aku yang cantik banget dan manis, hahaha Hanandun, atau biasa dipanggil sayang, asik. Oke, sekarang aku harap semua udah wangi ya, at least gak lupa sikat gigi, cuci muka, dan rapilah tipis-tipis cuy. Dan jangan lupa juga protokol COVID kita. Yang pertama, rajin cuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun. Rajin pakai masker, jangan pakai di dagu doang ya. Rajin jaga jarak juga. Ya, itulah yang kita lakukan gitu loh sekarang ini ya guys. Pokoknya biar semua sehat dan kita bisa tetap ketemu nanti, ya kan guys? Oke. Nah, alright, hari ini aku tuh mau sharing dengan judul, yang tahu nggak? Anti AFK Club. Ada yang tahu AFK itu apa? Hehehehe, away from keyboard ya. Aku anti AFK Club. .2, aku bebas, aku bisa. Wih. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh Tuhan, ini semua karena kemurahan, kebaikan Engkau, kalian bisa ketemu lagi virtually. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau berkati setiap apa yang aku share nanti. Biarkan itu menjadi blessing buat anak-anak, buat teman-teman semuanya. Dan juga aku percaya Tuhan, biarkan Roh Kudus berbicara lebih daripada yang aku share Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati nama Engkau, buat kami semangat untuk mendengar. Dalam nama Yesus, amen. Oke. Alright guys, sekarang kita balik ya. Nah, apa sih anti AFK Club atau aku bebas aku bisa tuh kenapa sih? Nah, kita baca dulu nih di Yohanes 8 ayat 34-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka." Oke guys, kita masih dalam suasana ini ya, ulang tahun negara kita yang tercinta, Indonesia. Merdeka! Oke. Nah, nih guys, aku mau kasih tahu. Jadi yang pertama banget aku ambil dari ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti dulu itu ya kita berdosa. Itu dulu, bilang coba dulu. Ingat kan, aku tuh pernah cerita tentang dosa. Kalau kalian pernah tahu nih ya, dosa tuh atau dalam bahasa asing atau kata yang artinya missing the point. So ya short lah, in short ya. Kayak lo mau kesini nih kan, to the point, but you're over gitu loh, too much, lewat banget. Itu misalnya, atau kamu nih udah weaponnya bagus banget, udah mau double kill lah istilah gitu kan. Yang lo tembak bukan musuhnya, yang kamu tembak malah apa tuh, bunkernya ya, atau apa sih mesin di situ. Jadi kayak ya nggak kena, elah gitu kan, nggak jadi dong ya. Nah jadi menang lah kita ya, kira-kira kayak gitulah. Nah jadi sebenarnya ya kita berdosa, kita udah tahu nih kan mana yang salah, mana yang bener, tapi kita malah pilih yang salah. Elah. Ya itu sih yang kita suka lakukan kan. Padahal Tuhan bilang apa tadi? Kita menjadi hamba dosa. Gak ada yang mau jadi hamba ya kan? Dan kita harusnya udah merdeka cuy. Gak lagi dalam pilihan yang salah. Harusnya kayak gitu. Nah, siapa sih yang di sini mau dibilang tukang nyontek? Atau dibilang tukang bohong nih, dateng nih tukang bohong, atau tukang gosip, atau apa sih, pokoknya hal-hal yang buruk lah. Siapa sih suka digituin? Not me. Gak ada yang mau digituin. Gak ada yang mau dijelek-jelekin. Karena kita semua mau banget jadi orang yang baik, mau banget jadi orang yang benar, ya hidupnya benar. Nih ya, di Roma 6 ayat 10 bilang kayak gini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lihat nih guys, Yesus sudah mati buat kamu. Kamu yang percaya sama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama Dia.
Masa abis kita dibersihin, disucikan, diampuni yang satu kali itu loh 2000 tahun yang lalu, malah kita AFK. Bacanya bukan wi lagi. Weh, gitu ya. Ngapain lo AFK cuy? Karena aku udah cari nih arti AFK kan. AFK is short for away from keys at keyboard, for when you are not actively on computer while you're actually harusnya bareng sama grup kamu defeat enemies gitu kan. Kamu ninggalin kayak gitu kan. Nah, Tuhan tuh gak mau kita asal ninggalin doang. Makanya Tuhan mau bilang kayak gini, jangan sampai kita AFK dari jalannya Tuhan. Karena tuh kayak sakit yang gak berdarah cuy. Misalnya nih, kamu gak baca firman Tuhan karena mau refreshing. Aduh, nanti deh baca firman Tuhannya lagi gak mood nih, lagi stres, lagi capek, gitu kan. Jangan sampai tapi kita cool down, malah balik buat dosa. Yang harusnya kita bisa stick to His word, ya gak sih guys? Jadi inget nih, kamu bebas dari dosa. Kita dibilang sama Tuhan, kita udah bebas, dia udah mati buat kita. Berarti artinya apa? Kamu bisa hidup yang benar. Ingat tuh guys. Yesus udah mati buat kita. Dia rela kasih semuanya. Kayak istilahnya dia kasih skin funny-nya ke kita. Ya dia juga yang fighting, dia juga yang war, dia juga yang battling. Kayak joki lah. Ya dia capek-capek perang supaya kita dapat kemenangannya. Bisa kan kamu rasain happy-nya gimana? Orang lain yang main tapi kamu yang menang. Tapi semua buat kamu. Hebat ya Tuhan Yesus. Yang kedua nih, anak kita itu anaknya. Oke? Nah, lihat nih aku ambil 35 ya, anti AFK Club. Aku bebas, aku bisa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nih ya guys, ngerti nggak? Agak bingung ya? Nih aku jelasin. Kalau kita punya keluarga, papa, mama, kalau kamu di rumah, kira-kira kamu perlu nggak nanya? Misalnya, Pah, boleh nggak? Mama, boleh nggak aku tidur di sini? Atau, permisi, boleh nggak saya minta air? Boleh nggak minta gelas? Atau, boleh nggak saya nonton TV? Boleh nggak desain kamar yang bagus? Boleh nggak aku desain kamar ROG full set atau buat main point blank dan headphone yang bagus atau apapun itu? Boleh nggak? Boleh nggak makan ramen? Boleh nggak? Kayak kesannya kita tamu, padahal atau kita kayak bukan tinggal di rumah ya kan? Karena jelas Tuhan bilang, Tuhan tuh maunya kita ya bukan hamba tapi kita jadi anak. Berarti kita bebas. I'm free. Kita bebas banget, free like a bird ya. Kita bebas banget. Like kita punya rumah. Tuhan Yesus kasih rumah buat kita, tinggal dalam Dia, and you can do whatever is right. Apapun yang benar. Jadi, waktu Dia mati kayak salib, Dia mengadopsi kita jadi anaknya. He died for us. Dia menyucikan dosa kita dan angkat kita jadi anaknya. Seneng gak? Seneng, yes. Nah, jadi jangan sampai nih, misalnya kita dalam rumah kan, dikasih kebebasan kan. Bebasnya buat ngapain? Ngancurin kamar, coret-coret tembok, misalnya, tapi coret-coretnya yang bener-bener kayak, ya alik banget lah coret-coretnya, ataupun naik-naik kayak gini, lihat kayak gambar tuh. Naik-naik, pokoknya kan, lah kan bebas kak, orang rumah-rumah aku. Ya nggak gitu juga, careless. Ya hamba itu kalau ada satu terjadi di rumah, misalnya genteng rusak ataupun kayak gini nih, lemari yang jatuh, atau gimana, tiba-tiba temboknya mulai kelupas, misalnya pokoknya udah hancur lah rumahnya misalnya gitu kan. Nah kalau hamba, dia nggak akan ngurusin. Dia bakal AFK. Sorry, saya cuman hamba, disuruh doang. Jadi kalau ada satu yang terjadi di rumah ini ya bukan urusan aku gitu kan. Tapi kalau kita anak, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini, rumahnya Yesus ini, rumah Roh Kudus ini, bait Roh Kudus ini, ya kita nggak mungkin AFK. Justru kita bakal tinggal sama Dia. Kita akan berjuang biar rumahnya nggak hancur. Ya anti AFK ya guys. So, ingat nih, Tuhan mau supaya kita punya free will. Karena apa? Kita udah diangkat jadi anaknya. Kita ganti anaknya Dia dalam rumahnya dan kita bisa milih yang benar. So, masih mau nih AFK. Karena free will itu bukan free fire.
Free will itu ya bebas, sabep, tapi bebas untuk milih apa yang benar. Bukan yang salah, bukan apapun yang kita mau. Lah, kita kan anak Tuhan. Hello, bukan anak yang lain kan? Jadi kamu maunya AFK atau stay in Him? Jadi ingat, kamu bebas milih mau yang mana yang benar atau salah. Tapi kamu juga bisa kok milih yang benar, asal kamu mau aja. Nih guys, anti AFK Club, aku bebas aku bisa, 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya kita milik Tuhan. Mau kata lagi itu. Ada poinnya, maunya hidup yang benar, lewat. Maunya nembakin musuh, udah siap-siap, ya kalah. Jadi sekali kita baca nih, jadi sebenarnya kalau kita berdosa itu karena kita udah tahu nih, kan mana yang salah, mana yang benar, masih milih yang salah. Jadi janganlah kayak gitu, karena kita bukan hamba lagi, kita jadi anaknya Dia, anak Tuhan. Jadi dimana aja, kapan aja, kita memuliakan Tuhan gak sih guys? Di Discord, Snapchat, YouTube, Telegram, Instagram, second account, first account, third account, 100 yang ke 100 juga boleh. TikTok kamu, apapun yang kamu pakai. Kamu muliakan Tuhan gak? Hidup gak seperti orang yang bebas? Atau justru orang yang dalam tekanan? Ini aku cerita dikit ya. So I start with this one. With one person, I commit myself at least 1 hari sekali aku ada share firman Tuhan sama orang. I did this with this one person for almost, let's say, a month. And then after that, karena aku doain kan. Dan kemudian, out of nowhere, tiba-tiba pagi-pagi, isinya ini dong. Dia nge-DM Kak Hana. Kak, aku mau sharing. Aku udah lama banget gak baca Alkitab. Dan tiba-tiba, aku rasa aku pengen baca Alkitab. Dia langsung nangis, langsung ke Gramedia, dia beli Alkitab. Dan dia bilang, makasih ya Kak buat doanya sama ini. See, you can help others. Mari kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. So when I pray, when you do it, when kamu choose untuk gak AFK, by faith God works. Anti AFK Club, aku bebas, aku bisa. Kamu bebas dari dosa, kamu bisa hidup benar. Kamu bebas milih mau yang benar atau yang salah. Dan tapi kamu bisa kok milih yang benar. Jadi inget guys, yang pertama, iya dulu kita berdosa, itu dulu. Dan yang kedua, kita anak. Kita adalah anaknya Dia. So, jangan sampai lupa ya guys. Ingat nih Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalamnya. Dalam nama Dia Yesus Kristus. Nih semua orang, setiap orang, everyone. So, mau kan hidup yang benar dalam Tuhan? Mari kita memuliakan Dia sama-sama ya guys. Oke. Huddle time. So, hidup kamu milik siapa nih sekarang? Milik kamu sendiri atau Pak Yesus? Coba dijawab dalam hati. Dan kalau misalnya masih milik kamu, kita bertobat, cari Tuhan. Tuhan, aku mau hidup aku membuat Engkau aja deh. Bukan pakai deh narasi, aku buat Engkau deh Tuhan, bukan buat yang lain. Yang kedua, apa sih yang buat kamu AFK dan memuliakan Dia? Kadang-kadang kita choose untuk, sorry guys, bye. Apa coba? Dan yang ketiga, apa yang kamu mau lakukan supaya kamu gak AFK lagi? Harus komitmen. Apa sih komitmen kamu buat Tuhan? Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sama-sama belajar, kami gak mau AFK. We don't want to go away from the keys when we're doing battle with you through this whole world. Aku berdoa Tuhan bahwa supaya kami bisa berhikmat, kami tahu bahwa kami sudah bebas dari dosa. Kami bukan hamba dosa lagi, tapi kami sudah bebas. Dan juga kami udah jadi anak Engkau. Kami bukan hanya sekedar lewat doang Tuhan, tapi dalam hidup kami, tubuh kami ada Engkau. Ini adalah bait Roh Kudus. Pakailah pikiran kami, hati kami, jiwa kami. Apapun yang kami lakukan, kami gak mau Tuhan sampai
tidak punya hidup yang benar dalam Engkau Tuhan, tapi justru kami mau memuliakan Engkau. We want to make our life precious and we want to help others to see that their life is also precious in your eyes. Terima kasih Bapa, kami akan sama-sama terus make disciple and honor you. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Alright guys, Anti AFK Club, kamu bebas, kamu bisa. Thank you.